Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Fania Apriliana Kusnadi dari kelas Biologi F semester 5, Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sajakah hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria? Pada sistem reproduksi pria, hormon-hormon yang berperan yaitu diantaranya yang pertama, hormon testosteron. Hormon ini disekresikan oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini sangat penting untuk pembelahan meiosis. Yang kedua itu hormon LH. Hormon LH disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior yang berfungsi untuk menstimulus sel-sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron. Yang ketiga yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini disekresikan oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior berfungsi untuk menstimulus sel-sel Sertoli. Yang keempat yaitu hormon estrogen yang dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimuluskan oleh hormon FSH. Dan yang terakhir adalah hormon pertumbuhan. Hormon ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Kemudian hormon ini juga diperlukan dalam meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Proses spermatogenesis terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penggandaan, di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang, kemudian membentuk spermatogonia. Tahap kedua pada proses spermatogenesis yaitu tahap pertumbuhan. Nah, dalam tahap ini spermatogonium bersifat diploid, di mana spermatogonium mengalami pertumbuhan dan perkembangan membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid. Tahap ketiga dalam proses spermatogenesis yaitu tahap pematangan. Dalam tahap ini spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini kemudian akan mengalami pembelahan secara meiosis, membentuk 4 spermatid. Setiap spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma yang bersifat haploid. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Adapun cara dalam menjaga kualitas sperma diantaranya yaitu yang pertama berolahraga secara rutin, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan sehat, yang ketiga berhenti merokok, yang keempat hindari minuman beralkohol, dan yang kelima yaitu mengurangi stres. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Alur pengeluaran semen pada pria yang pertama yaitu sperma diproduksi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Setelah sperma diproduksi di dalam tubulus seminiferus, kemudian ditampung di dalam epididymis. Di dalam epididymis tersebut, sperma mengalami proses pematangan. Kemudian setelah melewati proses pematangan, sperma dialirkan ke dalam vas deferens. Setelah dialirkan ke dalam vas deferens, kemudian menuju ke vesika seminalis. Di dalam vesika seminalis ini, sperma diberi nutrisi yang didapat dari vesika seminalis berupa cairan semen. Setelah penuh, cairan tersebut akan dikeluarkan melalui ductus vaculatoris. Kemudian sperma dan cairan semen akan dikeluarkan melalui uretra. Dan pertanyaan yang kelima yaitu apa sajakah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Adapun gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria diantaranya yaitu hipogonadisme, kemudian ada radang uretra, radang epididymis, radang kelenjar prostat, radang testis, dan kanker penis. Video presentasi jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.